Wa alzamu idofatan ilal jumal haitsu wa idh wa in yunawwan yuhtamal ifradu idh. Wa alzamu dan mewajibkan siapa ulama nahwu idofatan terhadap adanya idofah ilal jumali pada beberapa jumlah, haitsu terhadap lafaz haitsu, wa idh dan lafaz idh. Wa in yunawan dan jika ditanwin apa idh yuhtamal maka diperbolehkan apa ifradu idh menyendirikan idh. Para ulama nahwu mewajibkan idofah pada jumlah terhadap lafaz haitsu dan idh. Jika idh ditanwin maka diperbolehkan menyendirikan idh. Nah, dalam bait ini dijelaskan bahwa di antara lafaz yang wajib untuk diidofahkan adalah idh dan haitsu. Dan mereka berdua termasuk lafaz yang wajib diidofahkan kepada jumlah. Begitu. Dan yang menjadi jumlah yang menjadi mudhof ilaih dari haitsu ataupun idh ini boleh berupa jumlah ismiyah. Seperti contoh untuk haitsu ya, ijlis haitsu zaidun jalisun. Ijlis duduklah siapa kamu, haitsu zaidun sekira bermula zaid itu jalisun orang yang duduk. Nah, haitsu di sini didofahkan kepada jumlah ismiyah berupa lafaz zaidun jalisun. Kalau untuk contoh idh seperti jituka idh zaidun qaimun. Jituka datang siapa aku terhadap kamu, idh zaidun di saat bermula zaid itu qaimun orang yang berdiri. Nah, ini idh didofahkan pada jumlah ismiyah berupa lafaz zaidun qaimun. Atau didofahkan kepada jumlah fi'liyah, baik jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il madi atau oleh fi'il mudhari'. Untuk contoh haitsu yang didofahkan pada jumlah fi'liyah yang diawali fi'il madi seperti contoh ijlis haitsu jalasa zaidun. Nah, haitsu di sini didofahkan kepada jalasa zaidun yang notabene jalasa zaidun ini adalah jumlah fi'liyah. Dan fiilnya berupa fiil madi, yakni jalasa itu. Kalau fiil mudhari ya contohnya ijlis haitsu yajlisu zaidun. Haitsu didofahkan kepada jumlah fi'liyah berupa yajlisu zaidun dan fiilnya berupa lafaz yajlisu yang notabene adalah fiil mudhari. Untuk contoh idh seperti jituka idh qama zaidun. Jituka datang siapa aku terhadap kamu, idh qama di saat berdiri siapa zaidun zaid. Nah, idh di sini didofahkan kepada jumlah fi'liyah berupa qama zaidun. Dan koma ini merupakan fi'il madi. Kalau yang fi'il mudhari seperti dalam ayat Al-Qur'an idh yaqulu li shahibihi la tahzan. Idh yaqulu di saat bersabda siapa Nabi Muhammad li shahibihi kepada sahabatnya Nabi, la tahzan, janganlah bersedih siapa kamu. Nah, iznya didofahkan kepada jumlah fi'liyah berupa yakulu. Dan yakulu ini adalah fi'il mudhari, begitu ya. Jadi yang namanya haitsu dan idh ini adalah lafaz atau isim yang wajib didofahkan kepada jumlah, gitu ya. Dan jumlahnya bebas, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Baik jumlah fi'liyahnya, fi'ilnya berupa fi'il madi, atau jumlah fi'liyah yang fi'ilnya berupa fi'il mudhari. Seperti contoh-contoh yang tadi disebutkan. Itu maksud dari wa alzamu idofatan ilal jumal haitsu wa idh. Kemudian wa in yunawan yuhtamal ifradu idh, itu maksudnya kan idh itu wajib didofahkan kepada jumlah. Nah, boleh juga jumlah yang berkedudukan sebagai mudhof ilaih dari idh ini dibuang. Dan jumlah yang dibuang tersebut digantikan oleh tanwin.
yang nanti tanwinnya dinamakan dengan tanwin iwad, tanwin pengganti dari jumlah. Seperti dalam ayat Al-Qur'an, wa antum hina idzin tanzurun. Nah, dalam ayat ini lafaz hina idzin, idzin itu iz, sebenarnya iz, cuman iz itu kan wajib didofakan pada jumlah. Jumlahnya ini dibuang. Kalau kita kira-kirakan asalnya itu adalah hina iz balaghatir ruhul hulkuma. Hina iz di saat balagot sampai apa arruhu ruh al hulkuma terhadap tenggorokan. Nah, kita melihat asalnya bahwa id didofahkan kepada balaghatir ruhul hulkuma, yang dimana balaghatir ruhul hulkuma ini merupakan jumlah fi'liyah yang fi'ilnya adalah fi'il madi. Tapi jumlah ini yang menjadi mudhof ilaihnya id boleh untuk dibuang, sehingga yang tersisa adalah hina id. Nah, sebagai pengganti dari jumlah yang dibuang, kita tampilkan tanwin, sehingga hina id menjadi hina idzin. Begitu. Itu maksud dari wa in yu nawan yuhtamal ifrodu id.